Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua saat ini selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, saat ini saya mau membahas ini ya. Yang belum pernah ada yang menanyakan di dalam komen ya. Ini saya membahas ini karena saya memandang penting ya sebagai seorang driver ya, yaitu strategi berkendara ya. Strategi berkendara ini kayaknya kok kayak mau perang aja nih ya. Berkendara pakai strategi ya. Jadi kayak mau perang aja ya, berkendara pakai strategi ini ya. Jadi memang belum ada yang pernah nanya, tapi ini saya memandang perlu ya ini. Oke, mengapa ini saya membuat konten ini, strategi berkendara? Karena satu ya, alasan pertama bahwa tidak semua orang yang berkendara di jalan itu adalah orang yang baik-baik ya. Jadi di jalan itu kan layaknya juga kayak di kampung tuh ya. Jadi ada orang yang baik, ada Pak Ustadz, ada polisi, ada tentara ya, ada penjahat, ada perampok, dan ada juga begal di jalan raya itu ya. Jadi perilaku mereka tentu ada yang baik, ada yang jahat gitu ya. Jadi kita alasan pertama seperti itu ya. Yang kedua, tidak semua kendaraan yang berada di jalan itu muatannya sama ya. Jadi ada kendaraan yang muatan ringan, atau yang tidak muatan, atau mungkin ada juga kendaraan yang muatannya berat ya. Jadi ini perlu kita ketahui ya, bahwa kendaraan yang di jalan itu masing-masing kendaraan itu muatannya berbeda ya. Jadi ada kendaraan yang cuman jalannya menol gitu, kayak dam muat pasir itu ya. Ada juga mobil yang truk tapi lari terus ya, kayaknya pelan tapi dia lari, kayak tangki itu kayaknya pelan tapi itu lari itu ya. Kayak mobil paket-paket itu kayaknya juga mobil besar tapi lari-lari itu. Kemudian alasan yang ketiga adalah tidak semua orang punya tujuan yang sama ya. Jadi orang-orang yang berada di jalan itu, kendaraan yang ada di jalan itu semuanya itu tujuannya berbeda-beda. Berapa ribu kendaraan itu tujuannya berbeda. Bahkan kendaraan yang ada di jalan itu jumlahnya jutaan mungkin ya. Ratusan mungkin jutaan, dan itu tujuannya berbeda-beda. Itulah sebabnya alasan kita harus memiliki strategi. Nah, strategi itu apa ya teman-teman? Strategi yang pertama adalah kita harus menjaga jarak standar ya. Jarak standar itu berapa? Yaitu 1/10 dari kecepatan ya. Jadi kalau kecepatan itu 60, maka jarak standar itu adalah 6 meter. Kalau kecepatan kita 80, maka jarak standar adalah 8 meter ya. Kemudian kalau kecepatan kita cuma 50, ya jarak standar kita adalah 5 meter itu ya. Jadi ketentuan jarak standar itu 1/10 ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian fokus pandangan kita ya. Jadi fokus pandangan kita itu berada pada objek terdekat. Jadi kalau di depan kita itu ada
rombongan sepeda motor, mobil itu ya, maka fokus kita adalah berada pada kendaraan yang paling dekat ya di depan kita ini. Misalnya di situ ada banyak, terus di depan kita ada satu yang lebih dekat, maka kita fokusnya di situ. Kenapa? Karena kalau kita fokusnya di depannya, di jauh sana, di depan itu nanti ngerem dadak, kita tidak tahu ya. Seperberapa detik itu kita ketinggalan, dia ngerem kita nggak nyandak. Nah, inilah strategi kita ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Jadi fokus kita adalah di objek terdekat di depan kita. Kemudian yang lainnya adalah berada pada pandangan bayang-bayang. Jadi kalau kita fokusnya ke satu titik itu, maka kan ada bayang-bayang yang lain. Kita bisa melihat yang lain itu berada pada bayangan. Makanya kan ada di dalam fisika itu ada bayangan gitu ya, ada bayangan gitu. Kemudian kalau kita berada di tanjakan ya, jadi ini kalau kita pas berada di suatu tanjakan, kita jangan berada di belakang mobil yang bermuatan berat. Jadi kalau kita berada di suatu tanjakan, kita jangan berada di belakang mobil yang bermuatan berat atau mobil besar ya itu. Kenapa? Karena kalau suatu saat dia nggak kuat tanjak, melorot itu bahaya ya. Atau mungkin pas di suatu turunan, kita jangan berada di depan mobil yang bermuatan berat atau mobil besar ya. Jadi diusahakan itu menghindar ya. Jadi kita kan namanya berkendara kan melihat di di spion itu kan kelihatan ya, di belakang kita ada mobil apa itu kelihatan. Nah itu kita usahakan itu menghindar ya. Jadi kalau belakang kita ada mobil apa-apa gitu kita usahakan untuk menghindar. Kemudian ya apabila di turunan sudah ya tadi ya. Apabila di turunan jangan berada di depan mobil yang bermuatan berat ya. Oke ya teman-teman ya. Ini saya kira sudah cukup ya. Semoga sharing saat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan saya ucapkan selamat malam, tetap bersama channel Serbaguna Indomat Jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.